Halo sahabat pecinta alur cerita film. Di video kali ini ACF akan menceritakan sebuah film yang bertema memasak berbalut kungfu. Di film ini menceritakan seorang koki yang sangat handal telah difitnah memasukkan racun ke dalam masakannya, dan karena banyak korban alhasil dirinya terusir dari desa dan memutuskan untuk berkelana. Bagaimanakah keseruan dari ceritanya dan apakah nama baik Wong Biyi bisa didapat kembali? Kalian yang penasaran, langsung saja tonton video ini sampai selesai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Film ini bermula di acara jamuan. Ketika itu Masteri menemukan bahwa masakan babinya menjadi gosong karena ulah asistennya yang bernama Leng. Dan karena masakan babinya adalah menu utama dari hidangan jamuan, akhirnya Masteri meminjam golok kepala naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya. Dengan menggunakan golok itu, Masteri berhasil memotong daging babi itu dengan sangat sempurna. Kemudian melanjutkan memasak dengan bantuan dari asistennya. Namun tidak lama kemudian, semua pengunjung yang memakan babi itu menjadi sakit. Ternyata yang tadi diberikan oleh Leng bukanlah garam, melainkan obat yang menyebabkan orang yang memakan masakannya menjadi sakit perut. Masteri yang marah langsung mengejar Leng dan menghajarnya. Namun karena Masteri adalah kokinya, maka dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu ia diusir dari desa dan dianggap tidak layak untuk menjadi pemilik goloknya. Scene lalu berpindah ke sebuah kungfu. Saat itu sang guru mengadakan kompetisi bahwa barang siapa yang dapat memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan diangkat menjadi lulusan pertama yang mendapatkan kehormatan dari sekolah. Seketika itu, semua murid langsung merebutkannya. Dan yang memenangkan kompetisi itu adalah Ken, seorang pelajar yang jago kungfu dan sangat suka memasak. Kemudian saat Ken pergi, gurunya menyuruhnya untuk berguru tentang masakan kepada master koki yang bernama Sung Woi Pak dari restoran Sung. Singkat cerita, ketika Ken sampai di restoran, dia tidak sengaja bertemu dengan gadis bernama Yi yang merupakan adik si pemilik restoran. Kedatangan Ken ternyata bersamaan dengan datangnya Masteri ke restoran tersebut. Di sana Masteri disuguhkan secangkir teh oleh Ying. Masteri langsung membuat sang pemilik restoran kagum. Itu karena Masteri bisa mengetahui bahan-bahan pembuatan teh itu secara akurat. Masteri kemudian memesan hidangan yang tidak ada di daftar menu, yaitu kubis di air jernih. Seketika itu pemilik restoran langsung menyanggupinya. Bahkan sang koki yang bernama Sung langsung menyadari bahwa yang memesan hidangan pasti seorang koki. Komentar Masteri tentang masakan itu kuranglah baik karena menurutnya pengolahannya salah yang mengakibatkan kemurnian dari masakan kubis air jernih menjadi hilang. Master Sung langsung menantangnya. Jika dirinya kalah, dia harus meninggalkan restoran. Namun jika Master Yi yang kalah, dirinya harus mencuci piring selama setahun di restoran itu. Master Yi akhirnya menerima tantangan itu.
Namun ia membutuhkan asisten dan dipilihlah Ken. Saat itu pemilik restoran merasa kepanasan ketika menyentuh hidangan Master Yi. Lapisan kulit dagingnya merupakan gula tipis yang bisa membuatnya tetap panas, sehingga seperti dalam proses memasak. Dan ketika dicicipi, Master Sung langsung mengakui kekalahannya. Pemilik restoran akhirnya meminta Master Yi untuk menjadi koki di restorannya, dan akhirnya Master Yi menyanggupi dengan syarat dirinya harus punya asisten. Karena kagum akan kehebatannya, Ken ingin berguru kepada Master Yi. Bahkan dirinya rela mengasah semua pisau yang telah berkarat dengan sukarela. Beberapa hari kemudian, ketika Master Yi sedang bersantai dengan pemilik restoran, ia teringat dengan keponakannya, yaitu Jo Wong Kan yang merupakan pemilik restoran Raja Kanton. Bahkan Master Sum datang ke sana untuk melamar menjadi koki setelah ia dikalahkan oleh seseorang dalam pertandingan memasak. Setelah mendengarkan nama yang mengalahkannya, Jo langsung marah karena ketika Jo masih kecil, ayahnya yang merupakan kakak dari Master Yi sedang marah karena Master Yi menyembunyikan golok kepala naga, di mana golok itu adalah simbol Master Koki yang diwariskan turun-temurun. Mereka berdua seketika itu memperebutkan golok itu, bahkan sampai bertarung. Namun ketika Master Yi akan tertimpa coet besar, sang kakak menyelamatkannya sampai dirinya lah yang menjadi terluka. Karena luka itulah ayah Jo kehilangan karir memasaknya dan memilih untuk pergi dari desa. Dan ternyata kakak dari Master Yi merupakan koki terhebat yang memenangkan kejuaraan dunia chef selama 2 kali berturut-turut. Master Yi kemudian mengajari Ken, dimulai dari belajar memotong. Bahkan Ken mendapat pelajaran baru ketika memasak sebuah telur, karena di balik hidangan yang paling sederhana terdapat kesulitan lain dalam pembuatannya. Singkat cerita, beberapa orang sedang makan di restoran mereka. Terlihat mereka menaruh paku di dalam makanan untuk bertujuan menjatuhkan reputasi restoran Sum. Ternyata mereka semua adalah orang suruhan dari Jo yang berniat membalas dendam kepada Master Yi. Beberapa hari kemudian, saat Ken dan Ling berjalan-jalan, mereka melihat orang-orang yang memfitnah Master Yi dan langsung menyerang mereka hingga pasar perbelanjaan itu berantakan dibuat mereka. Dan ketika mereka berdua bersembunyi dari kejaran orang itu, Ken tidak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk menentukan siapa Master Koki terbaik di Cina. Ken kemudian berpikir itu dapat memperbaiki reputasi restoran, dan ia meminta kepada Master Yi untuk mengikuti kompetisi itu. Tapi saat itu Master Yi menolak dan justru meminta Ken yang mengikuti kompetisi itu. Ia berharap agar Ken bisa berjuang demi restoran dan memberikan sebuah kotak kepada Ken. Singkat cerita, kompetisi pun akhirnya dimulai. Sementara Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan juara kompetisi sebelumnya pun ikut berpartisipasi. Melihat itu, Ken tetap percaya diri. Babak pertama dimulai dengan tantangan memotong yang hanya akan mengambil 2 tim untuk masuk ke final. Juri lalu menilai semua masakan peserta dari rasa, bahan, dan proses memasak. Oleh sebab itu, tim yang berhasil masuk ke babak final adalah
perwakilan dari restoran Sum dan restoran Raja Kanton. Setelah Joe mendengarkan siapa saingannya di final nanti, dia dan anak buahnya langsung menyerang restoran Sum yang diakhiri dengan ditangkapnya Ying dan Ken, kemudian disekap di dalam lemari es pendingin. Tidak hanya sampai di situ, Master Yi yang baru kembali dari desa pun langsung diserang. Bahkan Joe dengan teganya mengancam akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin, yang kuncinya Master Yi harus mengambil dari kandang ular beracun. Namun ketika Master Yi akan mengambil kunci itu, dia dihentikan oleh orang yang dulu memfitnahnya atas suruhan dari Joe. Ia mengatakan kepada Master Yi bahwa kunci itu palsu dan yang asli ada padanya. Kemudian ia minta maaf dan langsung membebaskan para sandera agar bisa melanjutkan kompetisi. Kembali lagi ke kompetisi, tantangan di final kali ini adalah hidangan soft yang mempunyai tema kemurnian. Itu adalah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan skill memasak agar orang-orang dapat menikmati kemurnian masakannya. Di sisi lain, Joe kembali mendatangi Master Yi dan membawa golok kepala naga yang kini telah berkarat. Sebelum menentukan masakannya, Ken mengingat perkataan Master Yi tentang hidangan kubis yang dianggap sebagai makanan terbaik. Oleh sebab itu, Ken mencoba membuat hidangan kubis, air jernih, dan langsung mempersiapkan bahan-bahannya. Teknik yang ia pelajari dari Master Yi diaplikasikannya dengan sangat baik. Master Tin juga tidak kalah dalam mengolah hidangannya. Bahkan dia memakai cara sempurna untuk memasak masakannya. Kembali lagi ke Master Yi yang bertarung. Akhirnya Master Yi dapat mengalahkan Joe dan anak buahnya. Kemudian Master Yi pergi dengan membawa golok naga. Kembali lagi ke kompetisi, akhirnya hidangan mereka berdua telah dicicipi oleh para juri. Dan ternyata hidangan Ken bukanlah tandingan dari Master Tin. Namun saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Yi datang untuk menghentikannya. Kemudian memberikan golok itu kepada Ken untuk memotong hidangan yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Ken, yaitu kacang kubis. Dan ketika Ken membuka golok itu, karat di goloknya langsung menghilang dan langsung memotong kacang kubis itu. Kacang kubis itu seketika langsung bercampur dan menghilang. Hidangan kubis itu sangat sederhana. Master Yi yang melihat para juri terdiam mencoba merasakan makanan lawan. Dan setelah ia mencobanya, ia langsung melepaskan topinya untuk mengakui kekalahannya. Berkat makanan itu, Ken menjadi juara kompetisi masak tahun ke-7 di Cina. Dan tidak hanya itu, ternyata kakak dari Master Yi merupakan koki terhebat pun hadir di sana. Bahkan terlihat akrab dengan sang adik. Di sisi lain, Joe yang melihat ayahnya di televisi langsung menyesali semua perbuatannya. Di akhir film, Master Yi dan kakaknya sepakat bahwa penerus yang berhak memiliki golok itu adalah Ken. Dan cerita pun berakhir di sini. Oke guys, terima kasih banyak karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.